Lain dengan siapa? Eliezer. Eliezer ya di bawah K. Itu Mas Marvin. Kalau Karena sebagai Eliezer, apa yang akan justice memberatkan? collaborator. Bisa 5, bisa 6, atau bisa 4. Syukur-syukur bisa di bawah karena memberikan kontribusi yang jelas. Itu kalau Oke, melihat kemungkinan-kemungkinan dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan peran serta aspek subjektif dari peserta yang ada. Oke. Kalau Eliezer, Prof, apa hal yang bisa memberatkan Eliezer esok? Eliezer yang bisa memberatkan adalah pertama, tidak adanya suatu yang bersifat berani menantang, berani melawan. Ini yang tidak ada. Oke. Tidak ada. Inilah yang menjadikan bahwa dia menjadi situasi yang mau tidak mau melakukan suatu tindakan. Dia sebagai penegak hukum, sebagai polisi. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini ya cukup memberatkan juga. Cuman yang meringankan adalah adanya suatu keberanian menyampaikan, keberanian memberikan kontribusi dari tingkat pra-adjudikasi pengungkapan perkara sampai sekarang adanya suatu penyidikan yang ada di sini. Ini yang menjadikan perbedaannya seperti itu. Oke, dibandingkan dengan yang berani menolak perintah atasan, artinya yang ya sudah ikut saja begitu, padahal ia tahu itu akan bersalah, itu akan lebih memberatkan berarti ya? Kan begini, menolak iya, tapi kan pertanyaannya kan gitu, menolak perintah atasan. Dia kan nggak punya kontribusi. Mas Marvin maksudnya si R ya? Saya belum paham. Arahnya gimana? Coba diulangi. Mas Marvin? Baik, sorry Prof, bisa diulang, mohon maaf. Ya, arahnya gimana? Arah pertanyaan Mas Marvin gimana? Nah, kita bandingkan dengan Ricky. Oke, Ricky yang menolak pada waktu itu, sehingga kemudian akhirnya ia dijatuhi atau diberikan tuntutan 8 tahun. Itu yang memberatkan karena dia juga berani menolak. Sementara untuk Eliezer, dia ikut, begitu. Ya, tapi pertanyaannya kalau Ricky dan Eliezer kan perbedaannya kan Eliezer sudah sejak awal dia mengakui, tapi kemudian sebagai GC, kan itu. Dan perannya sebagai hal yang menembak tok, mungkin menembak. Makanya besok perdebatannya apakah Eliezer itu masuk sebagai primer atau subsidiar, ini juga kita belum tahu. Kan itu. Tapi kalau R itu sejak awal sejak dari Magelang. Kan itu sejak dari Magelang dia menolak, tapi tidak sampai melakukan suatu pencegahan. Nah, disinilah memang perbedaannya betul pertanyaan Mas Marvin. Apa bedanya antara E dan F? Kalau E itu ada kemampuan untuk menyampaikan laporan, menyampaikan suatu pendapat, menyampaikan suatu kritikan, menyampaikan suatu kontribusi dalam ungkapan. Tapi kalau R kan enggak. R malah bertahan, berbelit-belit, dan dia tidak memberikan suatu kontribusi di dalam suatu persidangan, apalagi pada saat pemeriksaan di penyidikan. Ini yang nggak ketemu. Sehingga makanya dalam hal seandainya mengajukan suatu penilaian sebagai GC, LPSK akan melihat mana yang direkomendasikan. Apakah E juga bisa, apakah R, apakah juga E, akhirnya E. R coba kalau dulu mengajukan, akhirnya nggak mengajukan. Karena mungkin bimbang antara akan mau menyampaikan suatu informasi, karena ada relasi kuasa tadi. Tapi kalau E kan seolah sudah lepas, tidak ada relasi kuasa, berani berdebat. Tapi R tampaknya sejak kemarin masih ada suatu relasi kuasa yang agak sedikit beban untuk menyampaikan suatu pandangan tadi. Itu yang membedakan antara R dan K. Yang memang kalau kita lihat dua-duanya ini kan sama-sama belum di PTDH. Menariknya seperti itu. Oke, kalau status JC dari Eliezer akan seberapa besar ini berkontribusi untuk meringankan tuntutan? Ya, JC yang meringankan. JC pasti. Makanya nanti besok kita lihat apakah penuntut umum itu akan memberikan suatu dikabulkan JC-nya. Kalau dikabulkan nanti Mas, itu pasti tuntutannya rendah. Ya mungkin 4
4 atau 5 lah, rendah, karena sudah memberikan kontribusi. Nanti kan pertimbangan, besok bisa lihat, jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan memperhatikan peran sebagai justice kolaborasi yang dapat dilindungi, yang memberikan kontribusi, maka tuntutannya adalah sekian, karena sebagai DC. Atau sebaliknya, bahwa yang diajukan rekomendasi karena LPSK DC ternyata dalam persidangan tidak memberikan kontribusi yang berbelit, maka peran DC ditolak, bisa juga. Tapi tampaknya enggak. Kalau melihat perkembangan kemarin adalah dikabulkan. Oke, Prof, singkat saja, rendah tapi sampai bebas kah? Oh enggak, bebas enggak. Oke. Bebas enggak. Kalau rendah ya, karena apapun yang terjadi dia melakukan suatu tindakan hukum. Tindakan hukum itu suatu penembakan dan itu suatu pertanggungjawaban harus dilakukan. Oke, kita akan nantikan ya Prof ya, seperti apa jalannya persidangan besok dari tuntutan kepada Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Terima kasih pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih.